Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua dimanapun berada, apa kabarnya? Saya tentunya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat, penuh sukacita menjalani kehidupan hari ini karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Marilah saya ajak kita semua untuk memberikan waktu dan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita lebih dulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 9 Juni 2025 dari kitab Titus 3 ayat 7, demikian bunyinya. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sekali lagi saya membacakannya. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kehidupan orang yang percaya kepada Allah adalah hidup yang berdampak pada orang lain. Berdampak atau yang disebut berpengaruh terhadap orang lain. Dampak yang dimaksud di sini adalah di mana kehidupan yang membawa kebaikan tentunya, seperti tunduk kepada pemerintah, rajin bekerja, tidak menjadi celaan bagi orang lain, dan memiliki hati yang lemah lembut. Saudara, sebelum mengenal Kristus dan firman-Nya, kita juga pelaku kehidupan di dalam kebodohan, kehilangan jalan, dan menjadi budak keinginan daging atau penuh dengan dosa. Ya, semua orang yang berdosa dan upah dosa kita tahu adalah maut akan datang. Dalam keberdosaan manusia, Allah menyatakan kasih-Nya dan karunia-Nya kepada orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi keselamatan bagi manusia dari dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang tidak mengenal dosa, dan harus dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia itu. Kebangkitan Kristus dari kematian menjadi kesempurnaan dari pekerjaannya, sebab dia telah mengalahkan maut, dan itulah yang kita sebut sebagai kelahiran kembali, dan melalui Roh Kudus yang telah memperbarui kita karena Yesus Kristus. Saudaraku, Kristuslah yang menjadi pembenaran bagi kita manusia. Karena kasih-Nya, kematian Kristus menjadi pengharapan manusia. Bagi yang percaya akan firman ini, kita harus menyatakan kebenaran itu melalui tindakan hidup yang benar dan berguna bagi orang lain. Buah dari iman kepada Kristus tidak hanya sekedar pergi kita ke gereja dan rajin mengikuti semua kegiatan kategorial dan mengikuti latihan KUR. Namun ini semua harus ada berbuah, yakni melakukan yang baik tentunya. Karena Allah dalamnya anaknya Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita karena kasih-Nya yang maha kudus itu. Karena itu saudaraku, lakukanlah pekerjaan kasih kepada semua orang tanpa mengharapkan imbalan dari apa yang kamu perbuat. Dengan kita melakukan pekerjaan kasih kepada semua orang, tentu orang akan melihat bahwa kita adalah meneladani Kristus yang penuh kasih itu. Kiranya dengan kasih Kristus itu yang bersinar dalam kehidupan kita, maka semakin banyak orang terpanggil untuk percaya kepada Kristus Yesus yang adalah juru selamat hidup kita. Dialah keselamatan kita. Dialah yang terbaik bagi kita. Mari kita imani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Biarlah melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar, mengubah hidup kami untuk semakin lebih baik kepadamu. Karena Engkaulah yang memberkati hidup kami.
Engkaulah yang memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Tuhan, beri kami kekuatan dan iman yang teguh, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini, sekalipun terasa banyak tantangan di hadapan kami. Tapi kami andalkan Engkau Tuhan, penolong sejati kami. Sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Engkau berkenan memberkati kami lebih dahulu, agar kami boleh sehat, kuat, dan semangat, dan dapat berdampak bagi sesama kami, yakni kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarlah itu memberikan kekuatan baru bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita. Shalom.